Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Eduma dan adik-adik sekalian, bagaimana kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan suatu materi yang berkaitan dengan ilmu hadis, yaitu tentang unsur-unsur dari hadis. Tetapi sebelum itu, saya akan sedikit menjelaskan apa sih itu hadis. Hadis adalah suatu perkataan, perbuatan, ketetapan dari Nabi Muhammad SAW. Hadis merupakan sumber kedua setelah Al-Quran yang dipakai oleh umat Islam dalam mengambil suatu hukum, dalil, dan sebagainya. Karena hadis ini sangat urgent, sangat penting bagi umat Islam, maka diperlukan ketelitian dalam memilah-milih hadis agar hadis yang disampaikan kepada masyarakat umum benar adanya. Nah, hadis itu sendiri terdiri dari 3 unsur. Yang pertama adalah sanad, yang kedua adalah matan, dan yang ketiga adalah rawi. Baik, kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah sanad. Sanad secara bahasa atau secara etimologi berarti al-mu'tamadu. Artinya yang menjadi sandaran, tempat bersandar, atau arti yang lain sesuatu yang dapat dipegangi atau dipercaya. Sedangkan dalam istilah ilmu hadis atau secara terminologi ialah rangkaian urutan orang-orang yang menjadi sandaran atau jalan yang menghubungkan satu hadis atau sunnah sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan menurut ahli hadis, yaitu at-tariqatul musilu ilal matni, yang artinya jalan yang menyampaikan kepada matan hadis, atau dalam istilah yang lain yaitu silsilatur rijali al-mausilu ilal matni, mata rantai para periwayat hadis yang menghubungkan sampai ke matan hadis. Jadi dapat dikatakan bahwa sanad itu adalah orang-orang yang menjadi sandaran dalam menyampaikan suatu hadis sampai kepada Nabi. Itu adalah sanad. Unsur hadis yang kedua yaitu matan. Dari segi bahasa, matan berarti punggung jalan, tanah yang gersang atau tandus, membelah, mengeluarkan, atau mengikat. Sedangkan secara istilah ilmu hadis, matan adalah ma intaha ilahi sanadu minal kalami fahuwa nafsul hadisi alladzi dzukira isnadu lahu, yang artinya ma perkataan intaha ilai sanadu minal kalami yang disebut pada akhir sanad, fahuwa nafsul hadisi, yakni sabda Nabi Muhammad SAW alladzi dzukiral isnadu lahu, yang disebut sesudah habis disebutkan sanadnya. Dengan kata lain, matan adalah isi dari hadis tersebut yang disebutkan setelah berakhirnya sanad. Adapun unsur hadis yang ketiga yaitu adalah rawi. Rawi berarti orang yang meriwayatkan atau yang memberitakan suatu hadis. Adapun orang-orang yang menerima hadis kemudian mengumpulkannya dalam suatu kitab disebut dengan rawi juga.
tetapi rawi yang dimaksud adalah mudawwin atau orang yang mengumpulkan. Sedangkan orang-orang yang menerima hadis dan hanya menyampaikannya kepada orang lain tanpa membukukannya disebut dengan rawi juga, tetapi lebih spesifik yaitu sanad hadis. Jadi perawi yang membukukannya disebut mudawwin, sedangkan perawi yang tidak membukukannya disebut sanad hadis atau rangkaian orang-orang yang menyampaikan suatu hadis. Nah, setiap sanad adalah perawi pada setiap tabaqah atau levelnya. Tetapi tidak setiap perawi disebut sanad hadis, karena ada perawi yang langsung membukukannya, tidak menyampaikannya kepada yang lain, tetapi langsung membukukannya. Pada silsilah sanad, yang disebut dengan sanad pertama adalah orang yang langsung menyampaikan hadis tersebut kepada penerimanya. Sedangkan pada rawi, yang disebut dengan rawi pertama ialah para sahabat Rasulullah SAW. Dengan demikian, penyebutan silsilah antara kedua istilah ini, yaitu sanad dan rawi, berlaku kebalikannya. Artinya, rawi pertama adalah sanad terakhir, dan sanad pertama adalah rawi terakhir. Untuk lebih memperjelas pemahaman kita tentang berbagai unsur dalam sebuah hadis, mari kita perhatikan contoh berikut. Haddatsana Sa'id bin Ufair qala haddatsani Al-Laitsu qala haddatsani Uqailun an ibn Shihab an Hamzah bin Abdullah bin Umar anna ibn Umar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala baina ana na'imun utitu biqadahi labanin fasharibtu hatta inni la arariya yakhruju fi azfari summa a'taitu fadli Umar bin al-Khattab qalu fama awwaltahu ya Rasulullah qala al-ilma rawahu al-Bukhari, yang artinya telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Ufair berkata, telah menceritakan kepadaku Al-Laits berkata, telah menceritakan kepadaku Uqail dari Ibnu Shihab dari Hamzah bin Abdullah bin Umar bahwa Ibnu Umar berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi diberi segelas susu. Lalu aku meminumnya hingga aku melihat pandangan yang bagus keluar dari kuku-kukuku. Kemudian aku berikan sisanya kepada sahabat muliaku Umar bin Khattab. Orang-orang bertanya, apa takwilnya wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ilmu hadis riwayat Bukhari. Dari contoh hadis tersebut yang dinamai dengan sanad ialah dimulai dari kata haddatsana Sa'id bin Ufair sampai kepada kata qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Karena secara pengertian sanad adalah orang-orang yang menyampaikan hadis yang menjadi sandaran yang menghubungkan kepada Rasulullah, berarti dimulai dari awal kata haddatsana Sa'id bin Ufair sampai kepada Rasulullah SAW qala, itu disebut dengan sanad. Nah, sebelumnya kita menjelaskan perbedaan silsilah antara sanad dan rawi. Ada istilah yang namanya sanad pertama adalah rawi terakhir. Nah, sanad pertama pada hadis ini yaitu adalah Sa'id bin Ufair, berarti dia juga adalah rawi terakhir. Sedangkan nama sebelum Rasulullah SAW yaitu Ibnu Umar disebut dengan sanad terakhir,
tetapi dia adalah rawi pertama. Karena rawi pertama berasal dari tabaqah sahabat, dari golongan sahabat. Adapun yang dinamakan dengan matan, yaitu dimulai dari kalimat baina anana imun sampai dengan kalimat qala al-ilmu. Jadi dapat dikatakan bahwa matan itu jatuh setelah akhir dari kata sanad. Dan dimana dalam kasus ini, dalam hadis ini, akhir dari kata sanad yaitu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, setelah kata qala berarti itu adalah matan. Kemudian kata yang di dalam kurung yaitu rawahu al-Bukhari itu disebut dengan rawi atau mukharrij, yaitu orang yang mengeluarkan hadis, atau bisa juga disebut dengan mudawin, karena Imam Bukhari ini adalah salah satu dari orang-orang yang mengumpulkan hadis dalam sebuah kitab. Demikian sedikit pemaparan dari saya tentang materi pembelajaran ilmu hadis, yaitu unsur-unsur hadis. Semoga pemaparan tadi bermanfaat bagi kita semua. Juga saya ingatkan selalu selama masa pandemi ini pada seluruh sahabat Eduma dan adik sekalian untuk menjaga 3M. Apa itu 3M? Yaitu selalu mencuci tangan, kemudian memakai masker, dan menghindari keramaian atau kerumunan. Dan yang tak kalah penting, agar kita selalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semua dapat melewati masa pandemi ini. Dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada para suhu, para master Eduma dan sahabat-sahabat Eduma sekalian atas bimbingannya, atas kerjasamanya, sehingga saya dan teman-teman dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh, pembuatan video pembelajaran ini sampai tuntas. Mudah-mudahan para suhu, para master dan teman-teman sekalian bermanfaat ilmunya dan sukses selalu. Stay healthy, stay safe, di rumah aja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.